Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai kajian ekonomi Asia Pasifik khususnya negara Kanada, Papua Nugini, dan Indonesia. Kita masuk pada negara yang pertama yaitu negara Kanada. Sejarah negara Kanada. Ibu kota negara Kanada yaitu Ottawa. Kota terbesar yaitu Toronto. Bahasa resmi dari negara Kanada adalah Inggris dan Prancis. Pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional. Ratu dari negara Kanada yaitu Elizabeth II. Gubernur jenderalnya yaitu Julia Payette. Perdana menterinya yaitu Justin Trudeau. Mata uang dari negara Kanada yaitu dolar Kanada. Kanada merupakan negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi parlemen federal dan sebuah monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth II menjadi kepala negaranya. Negara ini merupakan salah satu negara dengan keragaman etnis dan multikultur yang paling beragam di dunia. Imigrasi berskala besar dibandingkan dengan negara lainnya. Perekonomian maju termasuk terbesar ke-10 di dunia. Kanada mengandalkan sumber daya alamnya yang berlimpah dan jaringan perdagangan internasional yang berkembang dengan baik. Selain itu, dampak hubungan yang panjang antara Kanada dan Amerika Serikat memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan budaya kedua negara. Kanada adalah negara maju dan memiliki pendapatan per kapita nominal 5 besar tertinggi sekaligus peringkat ke-10 tertinggi dalam indeks pembangunan manusia. Hal ini termasuk tertinggi dalam indeks pembangunan manusia yang terdiri dari transparansi pemerintah, kebebasan sipil, kualitas hidup, kebebasan ekonomi, dan pendidikan. Indikator ekonomi negara Kanada. PDB negara Kanada pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,74 triliun dolar Kanada. Pertumbuhan GDP yaitu sebesar 1,5% pada tahun 2019. PDB per kapita yaitu sebesar 50.213 dolar Kanada pada tahun 2019. Inflasi yang tercatat pada tahun 2019 yaitu 2,4%. Penganggurannya yaitu sebesar 5,79% pada tahun 2019. Ekspor Kanada yaitu sebesar 585 miliar dolar Kanada pada tahun 2018. Barang ekspor berupa kendaraan bermotor dan bagiannya, mesin industri, pesawat terbang, peralatan telekomunikasi, bahan kimia, plastik, pupuk, bubur kayu, minyak mentah, gas alam, dan listrik serta aluminium. Impor ke negara Kanada pada tahun 2018 yaitu sebesar 607 miliar dolar Kanada. Barang impor berupa mesin dan peralatan, kendaraan bermotor dan bagiannya, minyak mentah, bahan kimia, listrik, dan bahan konsumsi tahan lama. Kita masuk pada negara yang kedua yaitu Papua Nugini. Sejarah Papua Nugini. Semboyan dari negara Papua Nugini yaitu Unity in Diversity atau Persatuan dalam Keagamaan. Lagu kebangsaannya yaitu O Arise All You Sons atau O bangunlah semua kalian putra. Bahasa resminya yaitu Inggris, Tok Pisin, Hirin Motu atau bahasa isyarat PNG. Pemerintahannya berbentuk kesatuan parlemen monarki konstitusional. Kepala negaranya yaitu Ratu Elizabeth II. Kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Legislatif yaitu National Parliament. Luas wilayahnya yaitu 462.840 km persegi. Mata uangnya yaitu Kina dengan singkatan K. Papua Nugini adalah anggota negara-negara persemakmuran dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Kekuatan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri yang mengepalai kabinet. Parlemen Nasional yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 diantaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan distrik ibu kota nasional.
Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkadang terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertahanan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral seperti minyak bumi, tembaga, dan emas menyumbang 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai. Indikator ekonomi Papua Nugini. Ekonomi Papua Nugini adalah salah satu yang termiskin di dunia dengan produk domestik bruto per kapitanya serupa dengan negara-negara Afrika seperti Chad dan Senegal. Meskipun begitu, negara ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, eksploitasinya terhambat oleh medan yang sulit dan biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Papua Nugini termasuk dalam organisasi WTO dan APEC. PDB Papua Nugini pada tahun 2011 yaitu sebesar 17,08 miliar US dollar Amerika. Pertumbuhan PDB-nya yaitu sebesar 8,9% pada tahun 2011. PDB per kapitanya yaitu sebesar 2.600 US dollar pada tahun 2011. Inflasinya sebesar 8,5% pada tahun 2011. Penganggurannya yaitu sebesar 1,9% pada tahun 2008. Untuk ekspor pada tahun 2011 yaitu sebesar 6.745 miliar US dollar Amerika. Komoditas ekspor berupa minyak, emas, biji tembaga, batang kayu, minyak sawit, kopi, coklat, lobster, air tawar, dan udang. Impor negara Papua Nugini pada tahun 2011 yaitu sebesar 6.106 miliar US dollar Amerika. Komoditas impor yaitu berupa mesin dan alat transportasi, barang jadi, makanan, bahan bakar, dan bahan kimia. Kita masuk pada negara yang selanjutnya yaitu Indonesia. Sejarah Indonesia. Semboyan dari negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda namun tetap satu. Ideologi nasional yaitu Pancasila. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Ibu kota dari negara Indonesia adalah Jakarta. Bahasa resminya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya terdiri dari kurang lebih 700 bahasa. Kelompok etnisnya terdiri dari kurang lebih 300 suku bangsa. Agama yang ada di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme lainnya. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Negara Kesatuan Bersistem Republik Indonesia. Kepala negaranya yaitu Presiden, Kepala Pemerintahan Indonesia yaitu Presiden juga. Legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sebagai majelis tinggi, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai majelis rendah. Mata uang Indonesia yaitu rupiah. Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota ke-60, anggota yang sama sejak bergabung di Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain itu juga Indonesia adalah anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20 dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD. Indonesia merupakan negara yang dijajah oleh bangsa Eropa dan Asia karena sejak zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya alam untuk pemasukan negaranya. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Britania Raya, dan Jepang.
Kemudian indikator dari ekonomi Indonesia. Produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.782,4 triliun rupiah. Pengangguran tercatat pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,28%. Inflasi Indonesia pada tahun 2019 tercatat 3,49%. Ekspornya pada tahun 2018 yaitu sebesar 150,88 miliar US dollar Amerika Serikat. Impornya sebesar 156,4 miliar US dollar Amerika Serikat pada tahun 2018. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.